Saya secara dinas perizinan perhitungannya itu nggak tahu gininya kan cuma harga satuannya aja dikalikan dengan luas bangunan yang akan dibangun kan gitu. Ketebalan berapa Pak? Ketebalan pengurukan? Ketebalan pengurukannya berapa itu Semeter masih? Ya. ketebalan apa? Ya. Ketebalan pengurukan Rencana kan baru mau datar dengan jalan dulu. Itu kan kalau nggak salah 1 meter. Oh, 1 meter kalau Ya. dengan sejajar dengan jalan 1 meter. Maunya kan kalau lebih ya 1,5 tuh lebih bagus kan. Biar di atas jalan Iya, ya. jalan gitu. Tapi itu udah ada konsultan masuk berarti ya Pak ya? Maksudnya meninjau, oh ini kira-kira sekali pengurukan itu 1 meter tuh udah cukup padat gitu. Iya. Nah itu pun kami secara tidak bantuan konsultan juga belum, konsultan juga belum berani karena mereka akan perhitungkan jerih payahnya mereka, Iya, apakah betul akan dipakai itu apa enggak gitu kan. Contoh seperti saya disuruh ke sana sedangkan uangnya aja belum tergambar, apakah saya sendiri harus menyewa tenaga, biaya bolak-balik administrasi seperti apa, karena betul. itu ya kalau kita minta bantuan, nah itu kan secara perwali atau pergub perhitungan pembangunannya secara kasar lah, ukuran bangunan berapa kali berapa bertingkat tanah basah atau tanah apa sih Pak? Tanah itu kemarin kan ladang ini dia ladang apa? kalau nggak salah Bekas sawah kebun gitu ya Pak ya? sawah kebun gitu ya. Harus padat bener. Iya. Iya. Nggak bisa ngasal ini. Iya. Ambles. Nanti kalau beda dengan rumahnya tinggal ada buru-buru. Terus di sana kan CCB-nya terus maunya akan menambah daya di sana. Terus secara kesatuan kan akan menambah sarana prasarana itu terkait dengan peralatan mesin juga kalau misalkan akan membangun itu. Yang kayak mobil dinas Itu di Kupang. Di mobil dinasnya di Kupang. Nah rencana kan sudah ini perencanaan untuk kami pun udah selesai kontrak dasar perencanaan perbaikan khusus di sana. Nah sekarang sudah mulai penyusunan untuk tendernya. Karena secara kami kan kemarin untuk mendapatkan biar ideal pemeliharaan tersebut memerlukan dana 1,2 M. Ternyata yang baru kami punya itu hanya baru 400 juta. Jadi yang secara menarik lah sekarang mengkerucut yang betul-betul urgent di yang mana apa prioritas itu pemeliharaan apa sih Pak? pemeliharaan PT Kupang. Oh yang buat Kupang. Ya, karena secara bangunan umur bangunan itu kan tahun 80 dibangun. Nah, jangankan atap ya, restoran tembok pun sudah kayak bekas apa sih Pak? Itu bekas apa sih? Itu bekas dinas arsip ya. Oh, arsip Daerah Kabupaten Kupang. Posisinya di kota Kupang. Di pusat kota Pak ya? Iya, pusat di kota. UPT. Jadi itu yang diprioritaskan adalah ini yang sekarang Pak Buana kesana nih. Ya, atap diprioritaskan, itu temboknya diprioritaskan. Berapa Pak rencananya itu? Yang direncanakan itu kami setelah sisir itu perlu dana 600 juta. 600 juta. Iya, untuk fisiknya. Iya kan kalau ada fotonya aja gitu Pak, kan kalau dari kita kan belum bisa ke sana, jadi paling nggak kalau ada fotonya biar kita bisa tunjukkan ke Bu Putri kan kondisi. Nah, itu kan kondisinya kayak gini, kondisinya kayak gini. Nah, itu kan untuk tahun 2021 sudah ada dananya. Oh, 2021 udah Pak ya. Ada dananya, tetapi untuk kendaraan bermotornya rencanakan untuk 2022. Nah, itu untuk satu untuk mobil operasional, dua untuk sepeda motor. Mobil operasional berapa? Satu. Iya, satu. Kalau dua pun siapa yang kesana? Itu motornya satu. Motor satu, mobil satu. Iya, satu. Kalau yang sekarang berarti belum ada mobil operasional Pak? Belum. Karena kan pembukaannya OPT pun belum. Karena baru kita siap kontrak untuk perencanaan. Rencananya mobil apa Pak? Rencana mobil apa kemarin ya? Kelas apa Avanza ya? Biasanya udah ada itunya kan, udah spesifikasi kan tadi. Udah ada speknya. Ya, udah saya screenshot, udah saya nominalnya juga udah sama seperti motor juga saya screenshot sebelahnya. Ini di set untuk usul di sebelahnya itu sudah data dukungnya semua. Udah saya screenshot
barang-barang yang mau dibeli. Itu rencana pembukaan kapan Pak yang udah Kupang Pak? Rencana kan paling tidak kalau misal terlambat di semester 1 ini ya semester 2 kan. Karena tender belum mulai untuk pemeliharaan, sambil jalan pemeliharaan sudah hampir setengah 50%-nya, dan mulai tender untuk Kira-kira seleksi tahun ini kepake nggak tuh? kalau seleksinya bulan Juli atau sampai Oktober terpakai Pak. Terpakai. Ya, kalau Agustus, Oktober, September itu untuk mulai seleksinya terpakai lah. Pasti informasi Mei ya, bukan? Ya, Mei Iya, bukan. katanya sih. Kalau Mei belum. Cuman Ya enggak, Mei kan baru mungkin pendaftaran. pendaftaran mungkin Pak, proses proses ntar seleksi berkas, seleksi administrasi kan langsung masih- ini dia. Iya. Itu untuk 2022 belanja modalnya itu pertama untuk pembangunan UPT Mataram, kedua untuk sarana prasarana baik di Mataram, Kupang maupun Denpasar. Asal tahu, Denpasar ini punya kendaraan tahun 2006. 2006 apa tuh Pak? Itu 2 APV. APV yang tadi itu 2006 ya? Iya. Yang hitam itu. Itu sudah berapa kali kan? Udah lah, ganti lah, seger. Biasanya kan dia kalau yang BMN itu 5 tahun kan Pak ya? Enggak. Nilai ekonomisnya Nilai sih ya. dilihat nilai ekonomisnya. Iya. Nah makanya sini sudah Ganti lah Pak, jangan APV lah. kalau Agak kami mirip-mirip sedan iya. dikit lah gitu. Kalau kami apa tuh namanya untuk menghapus belum tentu dananya akan keluar. Nah itu saya takutkan karena apa? Begitu saya hapus ternyata dana untuk pembelian mobil terbatas itu. Kalau saya biarkan itu biaya maintenance-nya juga besar. Makanya untuk 2022 saya hapus motornya dulu satu. Yang dihapus motor tahun berapa tuh? Tahun 2000 nah. Motor apa sih? Supra. Wah, udah ganti lah. Ya, karena bapaknya minta itu motor NMAX. Wais, iya, naik. NMAX gitu. Kalau nggak PCX tuh, yang 160 sekarang baru keluar. PCX 160. itu rencana untuk ininya. Karena kalau untuk pengadaan peralatan mesin di sini yang pertama kursi meja untuk kerja lumayan 2010 untuk kursinya sudah banyak kedapatan. Ya mejanya juga 2000 bahkan 2009 juga ada. Jadi udah pecah-pecah ininya. Itu banyak. Udah 20 tahun lah kursi. Nah visinya walaupun itu ada 73 yang saya ajukan visi, mudah-mudahan bisa tergantikan dengan laptop katanya gitu. Ada kalau misalnya ada penggantian, ada yang baru juga kan Pak ya? Iya. Kalau nggak pun laptop itu loh apa tuh yang all in one ya? Iya, yang PC all in one. PC all in one. Karena kalau sekarang masih penerapan WFH otomatis pegawai kan akan kerja di rumah. Laptop, pulang. Selama ini ada 5 laptop yang udah usang, nggak bisa dilihat, harus ada penggantian itu. Ya, kedua kita kan masih sekarang dengan perubahan digitalisasi daring kan ada zoom setnya saya mengajukan zoom setnya jadi peralatan untuk meeting online gitu. Dan banyak lagi untuk data-data untuk pendukungnya. Kalau yang itu Pak, yang tadi yang Mataram itu Pak, dia antara lokasi lama sama lokasi baru tuh jauh Pak ya? Lumayan. Lebih strategis mana Pak? Ininya Pak, lokasinya Pak? Kalau bilang strategis itu sih masih daerah jantung kota ya. Jantung kota. Kalau yang baru yang pinjam pakai ini dekat dengan gubernur. Gubernurnya. Ya kalau di sana itu bersanding dengan TRI. Ya memang sih jalurnya jalur protokol ya, jalan protokol. Tapi masih strategis yang baru itu ya? Yang ini apa tuh namanya pinjam pakai pas dekat dengan pemerintah, entah itu wali kota, gubernur gitu kan dekat sana. Kalau sama bandara Pak? Kalau bandara sih sama. Nah itu kan dia pindah ke lokasi baru itu kan ada pengajuan untuk laptopnya juga kalau nggak salah Pak ya, ada sarana saya lihat. Betul. Itu kan karena apa, kalau kita berpacu masih dengan
jumlah unitnya 50 PC, sedangkan kalau daerah juga sudah punya 110. Nah, dengan adanya penambahan PC, dengan adanya penambahan assessment center, otomatis kita akan akomodir kegiatan-kegiatan baik itu untuk pengembangan karir. Kalau gitu kan kita masih pinjam, kita hanya sebagai pengawas di daerah, bukan sebagai fasilitator, bukan. Jadi kalau kita ada pelaksanaan CPNS, daerah-daerah sudah banyak fasilitasnya, sudah lebih banyak daripada kita, gitu kan. Ada beberapa instansi yang ikut ke kita karena pesertanya sedikit. Kita kan punya 50 Pak, itu 50 kapasitasnya ya. masalahnya. 50. Nah, maunya Pak Kabar, Dudwana kita unitnya tambah jadi 100 gitu. Biar kapasitasnya juga. Iya, 100 plus 10 cadangan. Sama dengan assessment center, selama ini kan di UPT belum ada assessment center. Ini bapaknya bikin assessment center untuk pembangunan sekalian lantai 2 jadinya gitu. Pak, kalau pengajuan laptop atau PC itu kalau yang lamanya belum dihapusin agak susah loh Pak, nggak bisa, harus dihapuskan dulu yang lama. Soalnya kan biro umum melihat itu berdasarkan jumlah pegawainya berapa, laptopnya ada berapa. Kalau yang lama masih dipakai, yang rusak masih nggak dihapuskan, dianggap masih bisa kepakai gitu. Berarti itu rencana kan kalau Harusnya dibuatkan daftar penghapusannya dulu gitu loh Pak. Jadi kan 0 tuh di BMN-nya 0. Nah, berarti kan nggak 0 lah, maksudnya masih kan rencana penghapusan. Iya. Dibuatkan Kalau rencana di penghapusannya. ada di RKBM-nya sudah, saya tinggal kirim aja rencana mau menghapus apa gitu kan, sudah ada. Kayak kita aja kan mau ngajuin laptop aja, kalau yang lama aja masih ada gitu kan, udah Saya aja belum dapat laptop. belum dapat laptop, masih pakai laptop Saya suaminya. mau laptop sendiri dari rumah di lorong. Saya pakai laptop suami saya. Ntar kita belum ngapusin yang ada, karena yang ada masih di tangan-tangan orang kan Pak. Iya, betul. Kita mau hapusin masih dipegang gitu loh. Kita mau mengajukan dianggapnya masih cukup kan sama jumlah pegawai. Tapi dengan penambahan dari RB ini jadi 40-an kita Pak ya. 40 dari 21. Kemarin dapat 5 aja saya yang all in one. Saya kasih RB 4, 1 buat analis kepegawaian Madya, yang 1 Madya belum, kan ada Madya 2 Pak sekarang tempat kita. Analis kepegawaian Madya tuh Bu Lena sama Pak Salmon ya. Pak Salmonaro. Iya. Udah lu 60 Madya pensiun. Beberapa item yang diajukan saja nggak apa-apa aja yang diajukan itu, jadi kalau ada listnya saya Siap. Nah, terkait ini